orang yang sakit hati, orang yang sering dizolimi, dan mungkin orang itu bakal menyimpan dendam sampai kapanpun ya teman-teman. Dan orang itu juga bakalan bisa membalas dendamnya itu dengan cara hal-hal yang tidak wajar. Dalam tanda kutip itu ya bisa saja main dukun, main santet, dan lain sebagainya. Selamat datang di channel saya teman-teman. Kali ini saya akan membacakan cerita chat horor. Buat teman-teman yang suka dengan video ini bisa like, komen, dan subscribe. Dan buat teman-teman yang tidak suka dengan video ini bisa langsung skip aja ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke videonya. Check it out. Di sini ada percakapan antara si Mirna dan ibunya teman-teman. Dan percakapan ini dimulai pada pukul 08.26. Percakapan ini dimulai dari si Mirna ya teman-teman. Assalamualaikum, Ibu. Dan ibunya pun menjawab ya teman-teman. Waalaikumsalam. Maaf, ini siapa ya? Ini aku, Bu. Mirna. Ya Tuhan. Ini beneran kamu, Mir? Jawab si ibunya ini ya teman-teman. Iya, Bu. Ini Mirna, anak ibu. Ya Allah, Mirna. Kamu masih hidup, nak. Kemana saja kamu selama ini? Kenapa kamu nggak pernah sekalipun ngabarin ibu? Ibu sudah lama mencari kamu. Ibu pikir ibu sudah kehilangan kamu. Gimana kabar kamu, nak? Kamu baik-baik aja kan? Di mana kamu, sayang? Jadi di sini ibunya pun kaget ya teman-teman. Selama ini Mirna ternyata sudah dicari oleh ibunya, dan ternyata si Mirna ini sudah menghilang lumayan lama ya teman-teman. Dan ibunya ini sudah menduga kalau si Mirna ini sudah meninggal ya teman-teman. Tapi ternyata si Mirna ini masih hidup ya teman-teman. Dan oke, lanjut aja kita masuk ke percakapannya. Mirna baik, Bu. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, ibu sehat dong. Ya Allah, ibu berasa seperti sedang mimpi. Tuhan ternyata berkenan menjawab doa ibu. Kamu akhirnya kembali juga, nak. Maafin Mirna ya, Bu. Selama ini Mirna sudah menghilang tanpa ada kabar. Jadi kamu selama ini pergi kemana, nak? Ibu dan kami semua di sini sangat khawatir mikirin kamu. Mirna kerja jauh di negeri orang, Bu. Ke negara tetangga. Jadi teman-teman, ternyata si Mirna ini selama ini tuh nggak ada kabar karena dia sedang bekerja di luar negeri ya teman-teman. Tapi si Mirna ini tidak mengabari ibunya dan keluarganya yang ada di Indonesia. Sedangkan keluarganya dan ibunya sudah mencari-cari si Mirna ini sudah lama ya teman-teman. Si ibunya ini mencari-cari si Mirna ini, dan mereka sudah menyangka kalau si Mirna ini sudah meninggal. Oke teman-teman, kita lanjut ke percakapannya. Ya Allah, Mir, terus kapan kamu akan pulang, nak? Ibu kangen sekali sama kamu. Jawab sih ibunya ya teman-teman. Sekarang Mirna sudah ada di Indonesia, Bu. Insya Allah secepatnya nanti Mirna bakalan pulang. Alhamdulillah ya Allah. Ibu senang sekali mendengarnya. Tapi kenapa kamu nggak langsung aja pulang ke sini, nak? Mirna mau mampir dulu ke tempat teman, Bu. Masih ada sedikit urusan yang harus Mirna beresin. Habis itu Mirna langsung pulang ke rumah. Baik, nak, kalau gitu ibu tunggu. Ya Allah, ibu masih gak nyangka kalau hari ini ibu akan menerima kabar dari kamu. Mirna pun menjawab dengan emotikon ketawa. Ngomong-ngomong, si Wardi mana, Bu? Tanya si Mirna. Dia sekarang lagi di tempat paman kamu. Oh,
Nanti kalau dia sudah pulang, tolong bilangin ke dia ya Bu. Minta tolong, suruh dia nyari tukang. Tukang? Untuk apa Mir? Buat merenovasi rumah kita. Ibunya pun menjawab dengan emotikon bengong ya teman-teman. Dan di sini Bena pun kembali menjawab dari emotikon ibunya ini. Alhamdulillah, Mirna ada sedikit tabungan. Hasil jerih payah Mirna merantau selama ini. Ya Allah nak, kamu bisa kembali dalam keadaan selamat dan sehat walafiat aja ibu sudah sangat bahagia dan bersyukur sekali. Cuman ini yang Bena bisa kasih buat ibu. Dan di sini ibunya pun merasa sangat senang ya teman-teman, karena ibunya itu tidak mengharapkan harta ataupun apapun dari si Mirna ini. Ibunya juga sudah senang ketika mendengar kalau si Mirna ini masih hidup, masih sehat dan mau pulang ke rumah ya teman-teman. Tapi di sini Mirna pun mempunyai sedikit tabungan dan si Mirna ini pun ingin merenovasi rumah sang ibu ya teman-teman. Mir, ibu mau nanya sama kamu, tapi sebelumnya ibu harap kamu jangan salah paham. Ada apa Bu? Jawab si Mirna. Kalau ibu boleh tahu, kamu di rantau selama ini kerja apa nak? Kamu gak kerja yang aneh-aneh kan nak? Alhamdulillah Bu, gak perlu khawatir. Kerja Mirna halal kok Bu. Syukurlah kalau begitu. Kamu juga jangan tersinggung ya Mir. Ibu gak bermaksud menuduh kamu yang bukan-bukan. Ibu cuma takut kamu salah jalan. Dan Mirna pun kembali menjawab chat dari sang ibu ya teman-teman. Gak apa-apa kok Bu, Mirna ngerti kok. Ya sudah kalau gitu, nanti kita sambung lagi ya Bu. Jangan lupa, tolong sampaikan pesan Mirna tadi sama si Wardi. Baik nak, nanti ibu sampaikan. Terima kasih banyak ya nak. Semoga Allah selalu melindungi kamu. Amin, jawab si Mirna ya teman-teman. Oh ya, ada kabar juga yang mau ibu kasih tahu sama kamu Mir. Kabar apa Bu? Pamanmu, Basri, semalam meninggal. Dia ditemukan sudah tergeletak begitu aja di depan pintu rumah masuk. Dan kondisinya sangat memprihatinkan. Kedua matanya melotot, dan sampai saat ini kami belum tahu persis penyebab meninggalnya kenapa. Yang kami tahu, dia selama ini dalam keadaan sehat. Entah karena terpleset atau apa, yang jelas dia meninggal mendadak gitu aja. Memang belakangan ini dia sering cerita kalau dia sudah beberapa malam ini mengalami kejadian yang ganjil. Dia mengaku sering mendengar suara-suara aneh dari arah luar rumah, tepatnya di depan pintu masuk. Tapi begitu dicek, gak ada siapa-siapa. Banyak yang mengira kalau dia sedang berhalusinasi. Karena kita semua tahu kalau paman kamu itu punya kebiasaan yang gak baik, suka minum-minum. Di sini si Mirna pun membalas dengan ibaratnya kayak berasa dendam ya teman-teman. Mungkin itu pembalasan dari Tuhan atas perbuatannya selama ini ke kita Bu. Apa maksud kamu Mir? Karma. Paman Basri sudah menerima karmanya Bu. Ya Allah, istighfar nak. Kamu gak boleh bicara seperti itu. Biar bagaimanapun dia adalah paman kamu. Dia adik kandung ibu. Paman apa yang tega menzolimi keluarganya sendiri? Jawab sendiri ya teman-teman. Nyebut nak. Ibu mohon.
Ibu berharap kamu sudi memaafkan semua kesalahannya selama ini. Dan ibu minta tolong sama kamu, nanti begitu kamu sudah pulang ke rumah, kamu mau pergi melayat ke rumah beliau. Gak perlu buru-buru, Bu. Tunggu Uwa Syarul dulu, biar nanti bisa sekalian aja. Jadi di sini si Mirna seakan-akan berharap kalau Uwanya ini juga akan meninggal. So, si pamannya ini ya teman-teman. Sebenarnya si pamannya ini tuh meninggal karena apa gitu ya teman-teman? Apakah ini semua berkaitan dengan si Mirna? Baik, kita langsung aja kembali ke chatnya ya teman-teman. Maksud kamu apa, Mir? Jawab sang ibu dengan terheran-heran ya teman-teman. Gak lama lagi, Wak Syarul juga akan menyusul Paman Basri kok, Bu. Dan di sini pun ibunya cuma menjawab dengan emoticon bengong, seakan-akan dia bingung ya teman-teman. Dan chat pun berakhir teman-teman. Jadi dalam chat ini masih ada tanda tanya besar dengan si Mirna ini, yang selama ini si Mirna ini tuh sudah tidak ada kabar dan dianggap sudah meninggal, tapi ternyata dia masih hidup dan dia mengaku kalau dia masih bekerja di luar negeri dan sekarang dia mau pulang dengan membawa uang yang lumayan banyak untuk renovasi rumah ibunya ini. Namun yang anehnya, ketika ibunya mengabari si Mira kalau pamannya ini sudah meninggal dengan keadaan yang tidak wajar, yang tadinya sehat-sehat saja dan kemudian dia ditemukan meninggal dunia dengan keadaan matanya melotot gitu ya teman. Si Mira ini pun nggak sedih sama sekali, justru dia seakan-akan sudah menebak kalau pamannya ini ya bakalan meninggal dengan keadaan seperti itu. Ibaratnya ya itu karma pamannya, karena pamannya itu tuh uh, sudah berbuat zolim dengan keluarganya si Mirna ini. Dan ketika si Mirna disuruh untuk berziarah nanti ketika dia sudah pulang ke kampungnya, si Mirna malah seakan-akan menjawab ke ibunya, nanti saja saya berziarahnya. Nunggu Uwa Syahrul itu menyusul si pamannya. Ibunya pun bingung, apa sih yang dimaksud oleh Mirna ini? Apakah kematian sang pamannya ini berkaitan dengan sang anaknya yang tiba-tiba muncul yang selama ini sudah menghilang, dan ketika ia muncul pamannya malah justru meninggal dengan keadaan yang tidak wajar, dan anaknya ini ngomong kalau uaknya juga bakalan menyusul sang paman ini. Dan dari cerita chat ini kita bisa simpulkan bahwa si Mirna ini benar-benar dendam terhadap paman dan uaknya ini karena mereka seakan-akan dulunya menzolimi oleh keluarga si Mirna ini ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin dari cerita ini kita bisa ambil maknanya kalau orang yang sakit hati, orang yang sering dizolimi, dan mungkin orang itu bakal menyimpan dendam sampai kapanpun ya teman-teman. Yang orang itu juga bakalan bisa membalas dendamnya itu dengan cara hal-hal yang tidak wajar. Dalam tanda kutip itu ya bisa saja main dukun, main santet dan lain sebagainya. Ya, kayaknya dalam kehidupan kita sehari-hari kalau bisa yang sampai membuat hati seseorang itu merasa sakit karena perbuatan kita ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu saya membacakan cerita chat horor atau cerita misteri pada kesempatan kali ini. Buat teman-teman yang suka dengan cerita ini, dengan konten ini, bisa langsung like, komen, dan subscribe. Dan buat teman-teman yang nggak suka dengan konten ini, bisa langsung skip aja. Oke teman-teman, saya undur diri. Bye.